Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN Sidodadi 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, teman-teman semua yang ada di SDN Sidodadi 1 yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Ainina bulumati ila nuriyani ad-dinul Islam. Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada pagi hari ini saya akan melakukan pengimbasan modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Salam dan bahagia. Apakah makna budaya positif? Dan apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu bukan tabula rasa, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau semua anak itu unik. Budi pekerti, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Kodrat alam dan kodrat zaman dan berpihak pada anak. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Berikut ini paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan stimulus respon terakhir model berpikir menang atau kalah, dan teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Apa makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu
tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi, yaitu motivasi eksternal, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, namanya motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu namanya motivasi eksternal, karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga namanya motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Yang ini namanya motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi disiplin internal lahir dari dalam diri kita sendiri, bukan karena untuk imbalan atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Budaya positif. Ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gossett, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Selalu kembalikan buku tempatnya. Itu berarti keyakinan kelasnya namanya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya namanya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba.
selanjutnya, siswa menulis dan menempelkan hal yang diharapkan. Selanjutnya, guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Dan yang terakhir yaitu guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat. Dihukum oleh penghargaan. Ini tentang penghargaan yang sering kita berikan kepada murid. Sebenarnya penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu sama dengan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan itu merusak hubungan. Tindakan guru. Contoh, sekarang Bapak Ibu saya tanya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Mana? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Disimpan dulu jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hanya yang hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sekarang kita lihat jawabannya. Ini jawabannya. Jadi mencatat 100 kali itu hukuman, lari mengelilingi lapangan basket hukuman, murid diminta push up juga hukuman, menggantikan kertas tugas konsekuensi, membersihkan tumpahan air juga konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu hukuman, dan yang terakhir adalah konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan. Paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman untuk sementara waktu. Itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 yang harus dipenuhi agar hidup kita menjadi nyaman, aman, tentram, yaitu kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Ini ada sebuah kasus, yaitu Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali
Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima, cari perhatian. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Jadi dia mampu, dia berkuasa. Apabila jawaban Agus karena ia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi dia bosan, dia ingin sesuatu yang baru. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya berarti kesenangan. Ini ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Bapak Ibu sudah pernah melakukan posisi kontrol yang mana saja untuk menghadapi kasus siswa? Apa pernah penghukum? Pernah atau sering menghukum siswa? Sering ya? Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pernah enggak? Kalian membuat anak itu merasa bersalah, lele kamu kok nakal, gak ngesao ibu lo piye, gak ngesao guru lo piye. Itu namanya pembuat rasa bersalah. Terus yang ketiga yaitu sebagai teman, yaitu caranya kamu kok gitu, dengan gitu ya, sama sambil senyum-senyum, sambil gimana gitu, seperti teman layaknya guru dan teman. Itu namanya posisi kontrol teman. Dan yang ketiga yaitu pemantau. Kalau pemantau itu kita sudah membuat peraturan, anak-anak sudah tahu ada anak melanggar, kita tinggal memantau, mengingatkan. Kamu gara-gara PR, udah tahu kan konsekuensinya, udah tahu kan hukumannya, anak terus menjalankannya sendiri. Itu namanya posisi pemantau. Dan yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini yaitu posisi yang paling bagus untuk dilaksanakan. Jadi untuk posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah itu efeknya enggak baik untuk siswa. Siswa akan merasa tertekan, akan merasa bersalah dan menyalahkan dirinya dan akan menjadi seorang pembenci. Kalau teman dan pemantau itu masih mending, tapi posisi yang paling bagus yaitu sebagai manajer. Apa itu restitusi? Sekarang kita membahas tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki
diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Tadi kan ada kontrol manajer. Nah, kontrol manajer itu pelaksanaannya harus menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Contohnya ada kasus. Jadi kita memanggil siswa. Kita memanggil siswa itu bukan untuk dihukum, tapi kontrol kita sebagai manajer. Pertama yang ditanyakan yaitu tentang menstabilkan identitas. Kita menanyakan apakah perbuatan kamu itu salah. Ya, anak-anak pasti menjawab dia salah. Terus kita menstabilkannya dengan tidak apa-apa, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu gak usah berkecil hati. Itu namanya menstabilkan identitas. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan alasannya mengapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Apa yang menyebabkan kamu melakukan itu ya. Setelah kita menggali kayak itu, kita tahu anak itu kenapa kok kayak itu ya. Setelah itu kita baru menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati kemarin. Jadi sebelum kita melakukan kontrol manajer, kita harus membuat keyakinan kelas lebih dahulu agar anak-anak itu tahu apa sih keyakinan kelas. Nah, setelah anak-anak kalau dia tidak mengerjakan PR contohnya, berarti kan keyakinan kelasnya dia tidak bertanggung jawab. Setelah anak menjawab saya tidak bertanggung jawab, terus kita menanyakan lagi, terus apa perbaikan apa yang harus kamu lakukan agar itu tidak terulang kembali. Anak pasti akan menjawab tidak akan mengulanginya dan akan rajin belajar. Kita tidak usah menghukum siswa ya, karena kalau siswa itu sakit hati itu dibawanya itu sampai tua. Pasti ingat, saya di SD dulu pernah dicubit, dijewer sama ibu itu. Sampai tua pun dia akan mengingatnya. Ya, makanya dari itu kita tidak boleh mengambil posisi penghukum ya. Kita harus menjadi manajer. Ini dokumentasi penerapan segitiga restitusi. Menangani siswa bermasalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Monggo yang mau tanya. Ya, ada pembukanya, monggo. Assalamualaikum. Yang bertanya itu tadi di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro tadi ada kata bukan tabula rasa. Apa maksud kata tersebut? Ini Anda. Ya, langsung saya jawab, bukan tabula rasa. Itu maksudnya anak itu bukan kertas kosong. Jadi anak-anak yang kita ajar, kita didik itu sebenarnya bukan kertas kosong, tetapi kertas yang sudah ada samar-samar tulisannya. Kita yang harus menebalkan kertas itu, menebalkan tulisan itu agar tahu kreativitas anak itu suka apa, anak itu berbakat dalam bidang apa. Itu namanya tabula rasa. Jadi bukan kertas kosong. Oke. Ada lagi pertanyaan, monggo. Ya, lucu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ya, tadi Ibu menjelaskan tentang segitiga restitusi. Nah, saya ingin bertanya, apakah langkah-langkah segitiga restitusi itu harus diturunkan atau bisa biasa? Terima kasih.
Terima kasih Ibu, langsung saya jawab. Untuk penerapan segitiga restitusi ini harus berurutan, tidak boleh diacak. Karena langkah-langkahnya yang pertama kan harus menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, dari langkah-langkah berurutan itu anak-anak nanti bisa mendapatkan solusi atas kesalahan yang dia lakukan. Jadi kalau diajak nanti malah dia nggak menemukan solusi, murid kita tidak menemukan solusi atas kesalahan yang dia lakukan. Oke. Sampun, ada pertanyaan lagi? Sudah, ya?